Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam unsia, salam komunikasi. Dengan saya Mustaqim dari kelas KM 103 Prodi Ilmu Komunikasi, akan memaparkan video presentasi guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah komunikasi massa dari dosen pengajar yaitu Ibu Ayu Lestari Shum MIKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menganalisa tentang tugas 1 yang diberikan pada mata kuliah komunikasi massa ini. Saya akan menganalisa dan mengamati dijadikan sebagai tugas ujian tengah semester. Pada video ini saya akan membahas tentang tugas 1 yang bertemakan politik kampanye Pilpres tahun 2024. Nah, di sini saya akan menganalisa dan mendeskripsikan tayangan yang saya amati dalam 5 hari berturut-turut. Pada hari pertama saya menonton pada televisi RCTI dalam program iNews Siang, yaitu calon presiden cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkejut dengan keputusan sepihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang mengubah format debat capres cawapres. Dia mengeklaim pada timnya belum pernah diajak KPU untuk merumuskan format debatnya. Kata Bapak Anies Baswedannya nih, timnya belum pernah diajak secara merumuskan bersama-sama karena itu katanya dia terkejut belum berbicara bersama, tapi sudah ditetapkan titik nanti pada waktunya surat akan disampaikan juga ke beliau, ujar Bapak Anies pada ditemui di Jakarta pada tanggal 2 bulan Desember tahun 2023. Dia mengaku heran dengan keputusan sepihak yang dilakukan oleh KPU dengan meniadakan debat khusus cawapres. Nah, lalu diimbukan lagi ditunjukkan untuk menghormati pemilihan supaya rakyat Indonesia bisa melihat dari dekat setiap calon, entah itu cawapres. Selain itu, menurut debat cawapres perlu dilakukan agar masyarakat sebagai pemilih melihat dan membandingkan gagasan untuk Indonesia di masa yang akan depan. Lalu perlu pada forum untuk calon wakil presiden biar rakyat juga membandingkan dan tahu cara memberikan penghormatan kepada rakyat, ujarnya. Pada tayangan hari pertama, yaitu yang ditayangkan oleh iNews TV pada program RCTI tersebut, kita akan membahas dan mengamati bahwa tayangan tersebut harus memiliki 3 efek, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Pada hari selanjutnya saya mengamati program televisi SCTV dalam program Liputan 6 yang ditayangkan oleh SCTV, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu 2024 dimulai pada Selasa tanggal 28 November tahun 2023 berdasarkan nomor 3 tahun 2022. Masa kampanye pemilu berakhir pada 10 Februari tahun 2024 mendatang. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan penawaran visi, misi, program, dan cita diri peserta pemilu. Beberapa aturan dan larangan yang harus diperhatikan peserta pemilu yaitu titik pertemuan yang terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat program di tempat umum seperti baliho, iklan media massa, iklan media cetak,
dan iklan media elektronik dan di internet. Lalu rapat umum, debat pasangan calon tentang materi, kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan yang terkait pada pemilu dan ketentuan peraturan undang-undang. Pada respon penulis dapat dideskripsikan bahwa setiap acara yang ditayangkan melalui media massa, yaitu televisi, dirangkum dengan bahasa yang baik dan mudah untuk dipahami, meskipun pada umumnya beberapa clickbait dan judul mengarah untuk para audiens kelompok massa turut penasaran, sehingga menyebabkan para audiens menonton dan menyimak tontonan yang ada. Televisi juga dapat mempengaruhi dan menghasilkan perubahan sikap atau penguatan terhadap keyakinan khalayak, sehingga dapat disimpulkan bahwa mempengaruhi khalayak dengan beberapa efek komunikasi massa. Nah, apa sajakah efek yang bisa diterima oleh masyarakat? Yaitu beberapa efek mungkin akan ditimbulkan oleh masyarakat, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Pada efek kognitif, yaitu pada efek kognitif yang ditimbulkan pada tayangan tersebut, mari kita ketahui dulu apa itu efek kognitif. Efek kognitif adalah akibat yang ditimbulkan pada diri komunikasi yang sifat informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif membahas tentang bagaimana pemilu pada media massa dapat membantu khalayak. Nah, pada efek kognitif yang diterima oleh masyarakat, yaitu masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang isi, visi, misi, dan beberapa langkah kegiatan kampanye pada capres dan cawapres. Lalu yang kedua yaitu efek afektif. Apa saja efek afektif yang saya bisa amati, yaitu efek afektif adalah akibat yang ditimbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi khalayak, yaitu lebih dalam dan lebih tujuannya yaitu lebih sekedar lebih meyakinkan. Lebih dari itu, setelah mengetahui informasi yang diterima khalayak diharapkan dapat merasakannya. Jadi masyarakat diharapkan bisa merasakan dari efek kognitif ke efek afektif, yaitu dari baik secara pengetahuan, informatif. Dari efek kognitif yang ditimbulkan yaitu masyarakat yang tadinya tidak tahu visi misi beberapa calon dari paslon 1 dan 2 dan 3, jadi masyarakat mengetahuinya dari efek kognitif. Dan efek afektif yaitu mereka mengetahui isi visi misinya, kemana saja kah, dan informasi berita yang ditayangkan. Lalu apa saja efek behavioral, yaitu efek penggabungan dari efek kognitif dan efek afektif. Behavioral tersendiri yaitu titik dari tontonan program televisi, berita dalam sajian liputan 6 dan liputan iNews yang saya amati tadi, melakukan duplikasi sebagai karya sajian berita dalam bentuk video audiovisual secara jurnalis dalam bentuk disajikan dengan langsung, yaitu TKP maupun secara kemasan berita. Lalu kesimpulannya yang mungkin saya bisa ambil yaitu bahwa setiap media massa, terkhusus televisi, harus dapat membuat dampak baik dalam sisi positif maupun dari sisi negatif, karena media televisi itu bersifat satu arah dan ditunjukkan oleh para audiens, yaitu kelompok massa. Oleh karena itu para media massa dan para jurnalis harus peka dan paham
di lapangan peran yang dikerjakan untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana arahnya. Sekian video pemaparan saya guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi massa. Saya Mustaqim. Terima kasih. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya menerima kritik dan saran. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.